sini aku tuh mampir ke Istana Akuarium karena sebenarnya tuh udah beberapa minggu kayaknya guys ya, semingguan kayaknya ya aku tuh sempat kayak mesen gurita sebenarnya guys. Karena pas lagi dicari nggak ada, pas lagi nggak dicari itu lumayan banyak gitu ya guys ya. Nah kemarin tuh sempet kosong, jadi aku pesen. Sebenarnya udah datang ya, seperti aku bilang tadi ya dari seminggu yang lalu. Oh ditaruh sini? Oh iya. Oke, kita lihat. Oh guys, cari celah guys. Warnanya langsung berubah. Oke guys, di video kali ini kan kebetulan aku tuh baru pulang dari praktek ya guys ya. Ini aku prakteknya di daerah Cileunyi, tapi deket dari Ujung Berung lah ya kalau menurutku ya. Dan di sini aku tuh mampir ke Istana Akuarium karena sebenarnya tuh udah beberapa minggu kayaknya guys ya, semingguan kayaknya ya aku tuh sempat kayak mesen gurita sebenarnya guys. Karena pas lagi dicari nggak ada, pas lagi nggak dicari itu lumayan banyak gitu ya guys ya. Nah kemarin tuh sempet kosong, jadi aku pesen. Sebenarnya udah datang ya, seperti aku bilang tadi ya dari seminggu yang lalu. Makanya ini aku nggak enak banget nih guys ya, baru sempet datang sekarang dan aku mau lihat kira-kira guritanya tuh kayak gimana. Sekarang kita juga coba buat lihat ya guys ya, di sini kira-kira ada ikan atau makhluk laut seperti apa. Siapa tahu ntar ada yang menarik dan bisa kita bungkus sekalian, atau mungkin nanti lah ya kedepannya kita akan bungkus juga gitu guys. Yaudah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita mau lihat ke teman-teman gurita yang udah aku pesen guys. Kita masuk ke dalam guys, dan sekalian kita juga lihat-lihat ikan-ikan yang ada di dalam ya. Akuarium walaupun ini dari kemarin sama, cuman asli ya isinya tuh suka beda-beda guys. Jadi sangat menarik nih kalau misalnya kita tinjau lagi satu persatu ya. Nah kan kayak kemarin aja di sini tuh kalau nggak salah entah di mana ada dori guys ya, ada ikan letter 6 ya, cuman sekarang udah nggak ada ikan letter 6 nya, entah kemana. Sudah tidak ada di sini, sudah terjual ya guys ya. Tinggal saya ikan-ikan kecil. Nah ini juga ada refraktometer apa gitu guys ini ya. Ini buat ngecek salinitas dari si air lautnya. Bagusnya itu 1024 kalau nggak salah ya. Ini ikan-ikan betok-betokan. Ini adalah akuarium laut terkecil ya guys ya. Sangat amat kecil. Yang kayak gini oke sebenarnya. Cuman jaga ini yang susah guys. Jaga apa istilahnya tuh, jaga si airnya tuh agak susah kalau misalnya kecil ini ya. Tapi sebenarnya aku juga tertarik sih. Teman-teman kira-kira setuju nggak kalau kita bikin akuarium laut versi mini kecil, sekecil ini ya? Kalau teman-teman setuju bisa tulis di kolom komentar. Ntar kita bakal coba buat bikin ya guys ya. Cuman nanti isinya ya disesuaikan, nggak bisa yang aneh-aneh guys. Ini juga sama, bagus tuh ya. Sejenis koral-koralan, tapi ikan-ikan, nah ini ada ikannya juga. Kemarin juga kita lihat ya ikan kayak gini ya guys ya, di laut langsung ya. Nah ini lagi ada akuarium di sini. Indah sekali ya guys. Kayaknya aku tuh tipe-tipenya tuh yang seperti ini deh. Sukanya tuh yang sederhana kayak gini guys. Jadi cukup pakai kayak begini-ginian juga aku udah happy ya. Seperti itu guys. Oke, yaudah. Kita paling ngambil si guritanya, ntar kita videoin lagi ya. Katanya adanya di sana guys. Kayak dipisahin sama si AA-nya ya. Kita ikut aja ke situ ya. Kita lihat ya guys. Ternyata sini ada satu tempat lagi nih. Ah, izin ah. Oh, ditaruh sini. Oh iya. Ini bener-bener disimpan buat aku ini tuh. Aduh maaf banget. Aduh ini teguhnya nih ya guys ya. Ini aku sendirian pulang praktek pisan. Harus diginiin banget ya biar nggak kabur ya. Ya takutnya kemana-mana gitu. Iya sih kalau udah kabur ribet juga sih yang kayak gini tuh ya. Tapi aku tuh sebenarnya tuh di akuariumnya ada tutupnya, cuman ada celah bisa kabur ya dia kalau ada celah ya. Sebenarnya ya. Kenyang banget dia kan kalau misalkan baru cari makan. Oh dia lapar tuh cari makan. Ini nih, ikan Nemo juga gede-gede ya. Ditaruh di sini. Oh kurang sehat ya ayah. Sehat ikan Nemo, tapi gede banget ini ikan Nemonya. Cuman aku juga kemarin tuh ada Nemo kayak gini yang gede ya. Aku tuh dapat dari pasar ikan sih. Emang white spot gitu apa rentan ya kalau kita nggak tahu juga sih ya. Lagi kebetulan aja ya. Nah, gimana nih ini dibukanya gimana nih? Oh susah ya bukanya ya. Kemarin udah terpantau makan ini guys. Dikasih videonya juga. Aku nyimak ya. Kasih makan apa juga mau. Yang penting ikan-ikanan ya. Dia berubah warna. Oh berubah warna. Oh iya biasa emang kayak gitu ya dia ya. Dia kalau lagi aman kuning dia. Oh ini tuh jatuhnya gede kecil atau apa? Ini tuh segini kurang tahu ya. Kalau di alamnya kan segede-gede. Ini tuh gurita yang biasa dikonsumsi itu bukan? Iya. Kayaknya ya, cuman ini sama kita untuk dipelihara ya guys ya kalau ini ya. Unik soalnya gurita tuh. Ini memang lampunya tuh sangat amat cerah sekali ya guys ya lampunya. Oh ini lampunya beda-beda. Lampunya udah diganti nih guys. Ini kadang-kadang tuh bener-bener dia bisa kayak gini guys. Terus dia tuh kayak keluar-keluar. Aku pernah hilang pas itu udah di bawah lagi jalan gitu di sini, ngeri bener-bener bisa. Nah, kalau ini mah kebetulan guritanya yang biasa ya. Maksudnya kan ada yang cincin biru kan. Kalau cincin biru mah udah bahaya ya. Pernah masuk kan cincin biru? Nggak pernah, nggak boleh. Mengerikan itu ya. Yaudah deh, aku mau bungkusin aja. Cuman aku pengennya di packingnya agak ini nggak apa-apa. Di packingnya teh oksigennya agak banyak kalau. Soalnya aku nggak bisa langsung hari ini ke tempatnya. Paling aku simpen dulu sehari lah. Ini aja bisa sampai keluar-keluar guys. Padahal kalau teman-teman lihat ini tuh bagian lubang-lubangnya tuh kecil-kecil ya.
tapi dia bisa keluar dari lubang-lubang gitu guys. Kayak gitu lah, memang saking elastisnya ya guys. Oke deh, ini kita ambil aja ayah. Aku mau lihat-lihat ikan yang lain ya, siapa tahu ada yang menarik ya. Sip. Nun bisa kata gue. Ini mau di packing guys ya. Kita langsung aja buat lihat-lihat lagi. Jadi bener-bener ada satu tempat untuk si guritanya ya. Aku mau sekalian lihat lagi ada apa aja nih guys di sini ya. Ini dadakan guys aku guys. Oh, Morris Idol masih banyak ternyata di sini ya. Kan Morris Idol tuh terkenal dia agak sulit dipelihara ya guys. Cuman ternyata di sini masih awet ya, masih banyak ya. Ternyata bisa meliharanya ya. Sekitar seminggu atau 2 minggu lalu ya guys ya, kita tuh di sini emang banyak Morris Idol. Di sini ada ikan-ikan baru juga sepertinya ya. Yang sebenarnya aku tuh nggak begitu paham juga ini ikan apa guys. Pokoknya ini ada semacam kepe ya, perkepe-kepean gitu guys. Cuman ikan-ikan kayak gini ya mau kita ke pantai juga kemarin tuh kita nggak nemu guys. Bagi ikan-ikan berwarna biru kuning seperti ini nih kita nggak nemu ya guys ya kemarin ya. Nah kalau ini ada beberapa ikan-ikan di akuarium utama. Ikan yang kayak rambut-rambut itu udah nggak ada juga guys ya. Dan ini ada keong guys. Keong apa tahu udah ini ya. Ini keong yang biasanya tuh suka dimainan anak-anak gitu nggak sih? Oh ini juga nih ada yang warna biru kuning yang gede guys. Karena kecilnya ada nih yang kecil nih. Ini kan kecil. Kalau ini ada yang gedenya. Ini juga ada ikan. Aduh aku agak lupa namanya ikan apa ya guys ya. Pokoknya yang kuning-kuning ini juga banyak nih ikan-ikannya. Pokoknya tuh yang aku tahu di sini tuh ikan tuh salah satunya dari Bali aja guys. Ini ada triggerfish juga di sini. Sebenarnya triggerfish kayak gitu-gitu tuh digabungin sama yang biasa pun bisa ya. Cuman kita harus menyesuaikan ukuran ikan yang digabunginnya aja guys. Jangan terlalu kecil. Ini juga ada jenis kerapu yang warnanya belang-belang gitu ya. Nah ini juga aku tuh pernah denger juga ini namanya kerapu apa gitu ya guys ya. Ralbe seperti itu ya. Ini bagus-bagus juga ya. Nah, ada yang di bagian pojok sana juga sedang bersembunyi ya guys. Bagus-bagus sih karena ya. Cuma sejauh ini kita masih berpikir untuk mengambil si gurita dulu ya. Kalau di bawah sini juga ada semacam apa nih guys? Ini kayak beberapa koral-koralan juga ya. Dan di sini ada triggerfish. Ini kayaknya galak nih dia nih. Biasanya kalau galak dipisah guys ya. Pokoknya yang dipisah kayak gini nih ada triggerfish sama satu lagi ini apa bluestone ya kalau nggak salah ya. Entah galak entah apa pokoknya dipisahin guys. Ini juga ada ikan-ikan merah-merah ya. Aku juga nggak begitu ngerti itu ikan apa. Kalau melihat seperti ini tuh rasanya pengen bikin ya guys. Cuman kalau dipikir-pikir lagi tuh ya nanti aja lah ya. Kita harus bikin akuarium baru lah guys kalau mau pakai koral-koral seperti ini ya. Kalau di akuarium kita yang utama sekarang aku ngerasa kayak nggak dulu deh. Nah ini juga ada beberapa jenis anemon-anemonan ya ini ya. Sepertinya sih kalau anemon mah aku bakal pakai ya. Kalau nanti udah lebih ini guys, lebih oke nih apalagi anemon yang kayak gini nih. Ini gede tuh anemonnya ya. Ikan-ikan pada berlindung loh di anemon-anemon ya guys. Wah ini juga bagus lagi anemonnya. Ini kok gede banget ya guys anemonnya ya. Gede pisan guys. Dia nempel gitu loh di satu titik dan gede guys ya. Jadi kalau gede seperti ini kemungkinan dia untuk istilahnya itu ke sedot filter agak sulit guys. Karena kan gede ya. Kalau yang kayak gini-gini kan ada yang kecil-kecil tuh. Jadi dia tuh bisa bergerak guys. Ini kan kecil nih, yang ini jangan salah, ini tuh satu individu ya guys ya, bisa bergerak-gerak guys. Begitu pula yang itu tuh, di pojokan sana. Bergerak-bergerak, masuk ke filter, ke giling filter tuh bisa bahaya guys kalau bisa terjadi ya. Makanya aku kayak pengen belinya sekalian yang gede kayak gini nih, kayak gitu sih guys. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga, ada pufferfish juga di sini ya. Aku nggak nyangka ada juga ternyata di sini guys. Kemarin kita udah cawe-cawe ya beli ya guys di sana ya. Ternyata di sini ada guys ya. Ampun. Tapi nggak apa-apa sih. Mantap banget ya ikan-ikannya. Nah kalau ini juga akuarium laut. Berapa scape-nya ya. Ada yang dinyalain, ada yang dimatiin. Nah ini aku tuh agak lupa ini ikan apa gitu namanya. Jadi dia tuh bersinar gitu keren guys ya. Kayak bikinan gitu guys, kayak glowfish gitu, bikinan ya. Padahal bukan guys. Nah ini ada yang berbahaya nih. Ini ikan scorpion fish gitu ya. Dia bisa menyengat guys ya dan lumayan sakit sengatannya. Di bawah sini juga ada beberapa koral. Aduh aku pengen banget lagi ini guys. Ntar kita pikir-pikir ya guys ya. Kalau oke ini di next video kita bungkus juga ya sekalian ya. Nah ini untuk guritanya ya. Akhirnya sudah di packing. Dan seperti inilah bentukannya. Ini guritanya dibilang kecil juga enggak kecil-kecil banget, tapi dibilang gede banget juga enggak guys ya. Mungkin ini pas lah. Ntar kita bakal coba buat lihat dan pelajari di sana ya guys. Semoga si gurita ini nyaman dan juga tidak kabur-kaburan guys. Oke guys, kita udah sampai rumah orang tua aku dan di sini adalah tempat air lautnya itu ada. Nah awalnya aku nggak mau kesini hari ini, cuman kebetulan tadi aku beli satu hal lagi yang memang wajib banget langsung dimasukin hari ini juga. Jadi udah kita akhirnya tuh kesini gitu ya guys ya. Dan ini aku mau coba buat masukin guritanya karena kita udah nyiapin dan tadi juga aku udah motong kaca. Walaupun sebenarnya ada miss sedikit buat motong kacanya. Cuman ya masih aman lah, ntar aku kasih lihat ya. Oke guys, dibantu sama si Mas ya guys ya. Ini mah gurita biasa sebenarnya Mas, yang basic kita makan ya. Cuman karena buat hias, nilai ekonomisnya jadi lebih tinggi ya. Padahal sama aja guys ya. Oh kan? Nah ini dia guritanya nih. Nih guys, kalau teman-teman mau lihat lebih enak di sini ya. Di
Sebenarnya ini tuh ukurannya agak kecil guys ya. Dan ini sangat amat rawan untuk dia tuh pergi-pergi. Jadi sepertinya dia bisa kabur guys. Cuman ini kita udah ada kaca ya buat nutupin. Paling nggak sebelah sininya tuh udah ketutup kaca, sebelah sananya juga ketutup kaca. Cuman kita tuh agak rawan di sebelah sini dia bisa nyeplos ke sini sebenarnya, tapi kalau udah masuk ke sini kemungkinan sih dia bakal susah kemana-mana ya. Terus ini tuh sangat berlumut bagian bawahnya karena lampunya tuh kemarin nggak aku matiin ya guys. Aku nyalain nih ngecek lampu guys awalnya. Walaupun ini lampunya sebenarnya tuh terlalu pendek ya, tapi meneranginya cukup oke. Dan sebenarnya untuk gurita ini juga nggak boleh cahaya yang terlalu terang karena takutnya dia stres. Nah ini juga sebenarnya tuh untuk ekosistem guritanya udah oke banget ya. Karena si gurita ini tuh dia suka ngumpet-ngumpet. Jadi mungkin dia bisa ngumpet-ngumpet di bawah-bawah sini guys. Nah kalau teman-teman tahu sebelumnya tuh kan aku taruh moray eel ya di sini ya. Cuman kebetulan moray eelnya tuh udah aku taruh di atas sini guys, bersama dengan ikan-ikan yang lainnya. Dan ini juga udah aku ganti ya lampunya ya. Tadi aku pakai Risan yang ini nih. Ini lampu kalau menurutku oke banget ya guys. Dengan lampu ini jadi lebih terang. Karena sebenarnya tuh di video lain lah ya akan ada yang masuk lagi ke sini guys ya. Cuman belum aku masukin ya. Nanti aja ya guys di video yang lain ya. Gitu. Oke. Mungkin ini kita coba buat aklimasin dulu sebentar ya guys ya. Jadi ntar kita taruh sedikit demi sedikit air yang ada di sini ke sini. Pokoknya ntar habis selesai aklimasi dan aman, kita bakal masukin di sini dan lihat ke teman-teman ya. A few moments later. Nah guys, ini udah kita masukin sebagian air yang ada di sini dan ini kurang lebih si airnya tuh udah lumayan oke lah ya guys ya. Tapi aku tuh sebenarnya bawa ini juga guys. Jadi kayak semacam kotak akrilik yang nanti bakal kita coba buat masukin ke sini supaya teman-teman bisa lihat pergerakan si guritanya lebih lagi ya. Sebenarnya sih ini tuh awalnya aku siapin, takutnya si guritanya tuh di sini langsung kabur-kaburan dan aku mau istilahnya kasih apa ya, kayak ditaruh di sini dulu gitu guys. Sama kayak kemarin-kemarin teman-teman kita ya, taruh gurita di akuarium tuh dia selalu ditutupin pakai sesuatu biar dia nggak kabur. Kayak gitu sih. Ini aku mau coba buat masukin aja. Masukin deh mas guritanya deh. Nah, masukin ya guys guritanya ya. Masukin dulu airnya. Nah. Sip. Berani banget loh mas. Nggak bercanda. Tapi dia nggak takut. Dikira di prank ya guys. Ada yang beracun mas, memang berbisa lah. Yang cincin biru dia berbisa. Kalau yang ini mah enggak. Cuma paling ya tuh bisa kabur tuh kan, bisa kabur, bener bisa kabur tuh. Bisa kabur guys. Aku mau coba buat masukin di sini aja susah banget ya. Ya. Dia aktif sekali guys. Langsung muyung di situ dia. Coba kita masukin ya. Masukin aja lah, cobain mas. Kita izin masukkan ya guys ya. Kasih teman-teman dan seperti inilah masukin air juga biar masuk semua airnya dan kita taruh dia di dasar aja ya guys ya. Dia dari kemarin seperti ini guys diperlakukan ya karena kabur kalau nggak kayak gini tuh. Ini dia kurang lebih guys untuk si guritanya. Nah jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya untuk guritanya. Kalau kita taruh di tempat yang istilahnya tuh diisolasi. Sebenarnya aku tuh agak penasaran sih ya. Kalau misalnya si gurita ini tuh diisolasi seperti ini, terus kita taruh ikan kecil guys ya. Kebetulan tuh aku ada ikan laut yang kecil dan kita coba buat masukin ke sini. Kira-kira seperti apa reaksi guritanya guys. Soalnya kan gurita ini sebenarnya kan dia karnivora ya guys. Dia tuh makannya ikan-ikan lainnya atau bahkan dia tuh makannya sesuatu yang istilahnya tuh hewan-hewan gitu guys. Bukan tanaman-tanaman, bukan lumut-lumutan, pokoknya dia tuh makan hewan lainnya. Mau coba buat cek ya guys ya. Ada ikan kecil sih di sini tuh ya. Nih kayak ikan ini nih. Ini ada buatan zebra yang agak kecil juga di sini ya. Mana aku sempat masukin. Kita coba buat taruh atau ini ikan apa tuh? Ada yang galak tuh. Wah, ini nih kalau ikan ini ada ikan zebra. Ini kan galak amat ya. Ini kemarin juga sempat aku ada ikan ini kecil guys, jadi aku masukin nih ikan ini. Awalnya buat pakan sih sebenarnya dia ya, cuman kan ikan laut. Kita bakal coba buat masukin salah satu ikan yang ada di sini aja guys. Aku coba buat ambil ya. 2000 years later. Guys, jadi kita coba ternyata susah ya buat ngambil ikan laut itu ya. Bahkan ini aja nih ya si pufferfish aja guys ya, mau ngejar-ngejar ikan kecil susah ya. Akhirnya ada ikan cere ya mas ya, ada ikan cere. Ambil berapa ekor mas? Lumayan lah, masukin aja ke sini deh. Ini harus dibuka dulu nih, boleh ya. Sebentar, takutnya dia nyelos guys ya si lampunya. Kita coba ya guys ya, ini kita coba buat buka ya. Saya buka tapi jangan sampai kabur. Bisa sih harusnya ya. Caranya kita masukin guys. Susah ya, keluar caranya guys. Udahlah mas, ambil lagi cara yang lain. Keluar, kayaknya aku yang harus buka ya. Ini si guritanya udah mau kabur guys. Kalau nggak jadi dikatasin dulu ya harusnya ya. Itu dikatasin dulu guys, baru caranya masukin. Boleh deh mas, pegangnya. Si caranya diambil lagi aja bentar guys ya. Oh masih ada caranya di situ.
Nah, ini ada guys. Oh, ini berapa ikan cere? Ini ada cuma 2 ikan cerenya guys ya. Nah, jadi memang di sini tuh ikan cere jadi ikan untuk makanan predator ya. Karena ikan cere ini tuh dia lumayan kuat di air laut beberapa lama. Bahkan dia bisa hidup di air laut juga guys ya. Tapi harus diaklimasi dengan baik. Kalau kayak gini dia istilahnya kaget kan di air laut, bisa ngedrop guys kondisinya. Cuman dengan ikan cere seperti ini kayaknya belum ada reaksi sih. Soalnya si guritanya baru sih ya guys ya. Sepertinya dia masih butuh adaptasi lebih lanjut ya. Jadi dia benar-benar diem aja guys. Gurita ini benar-benar pinter banget. Dan seperti yang aku bilang tadi, dia ini tuh bisa masuk ke celah-celah ya. Dikhawatirin sebenarnya kalau di akuariumku tuh masuk ke sini sih mas. Sini ya. Sebenarnya kemarin juga kan belut tuh bisa masuk sini nih. Set ke sini, ujung-ujung ke sini, ntar dia merembet-rembet bisa nempel kalau gitu ya. Kabur lewat sini nih takutnya sebenarnya guys ya. Sebentar kita lihat aja dulu. Kalau memang itu terjadi agak susah juga sih untuk diantisipasi ya. Soalnya untuk di bagian sini sih nutupnya pakai apa ya? Bingung juga guys kita ya. Di sebelah sini juga nutupnya susah ya guys. Mungkin ada caranya cuman aku belum kepikiran sih untuk saat ini ya. Atau mungkin pakai dakron kali ya. Tapi kalau pakai dakron takutnya malah mampet, sistemnya nggak jalan guys. Jadi sangat amat bingung juga sih kayak gitu ya. Ini kayaknya nggak ada reaksi apa-apa. Jadi langsung kita buka aja lah. Aku mau lihat ya guys ya. Kalau dibuka nih si guritanya akan seperti apa guys ya. Kita coba, dia bakal kabur sendirinya nggak nih? Nih dia kayaknya bakal cari tempat. Tuh guys, mulai bergerak ya dia ya. Nih, gurita ini aku namain Powell guys ya, sama kayak gurita dulu yang tuh guys langsung keluar. Tuh kan, dia langsung kayak guys langsung ke sana guys dia ya. Dia langsung cari celah guys. Warnanya langsung berubah tuh. Karena memang dia bisa berubah warna ya guys. Yah, ini mah kita kayak melihara sesuatu yang tidak ada guys. Langsung ngumpet mas ternyata dia ya. Sengumpet ini guys ya. Apa nih yang harus kita lakukan guys kalau guritanya ngumpet seperti ini guys ya. Ini kayak bener-bener gak kelihatan apa-apa sih. Kayaknya sih kalau bener-bener ngumpet kayak gini, aku mempertimbangkan untuk si karang jahe ini kayaknya dimasukin lagi ke sini kali ya guys. Terus tuh dia ada sih sebenarnya. Tapi kelihatan gak kelihatan gitu guys. Ternyata karang jahe ini tuh bikin dia sangat nyaman ya. Atau mungkin untuk saat ini sih nggak apa-apa ya guys, kita seperti ini kan ya. Karena kan dia ini kan butuh adaptasi guys. Terusnya kan ini kan bisa buat dia sembunyi ya. Jadi secara berkala nanti si karang jahenya itu sama kita mungkin mulai sekarang juga guys. Ini yang kelihatannya berlumut ini sama kita pelan-pelan aja dimasukin ke sini ya. Pelan-pelan dimasukin ke sini sampai nanti karang jahenya sedikit. Kayaknya untuk substrat di bawahnya aku bakal coba buat masukin semacam batu kali ya guys ya. Batu kali yang ukurannya agak kecil kita kebawahin. Jadi si batu kali ini tuh bikin hewan yang ada di sini atau gurita atau apapun tuh dia nggak sembunyi di sana. Dan nanti untuk tempat sembunyinya mungkin aku bakal beli sesuatu kayak gua-guaan gitu guys ya. Soalnya kalau misalnya seperti ini banget, kalau kita perhatiin ini bener-bener gurita itu tuh ada sih, cuman ada seperti ada dan tiada ya guys. Dan jadi sayang space juga untuk dia karena dia bakal jarang keluar ya. Kalau jarang keluar kayak gini juga dikhawatirkannya dia tuh agak susah mencari makan guys. Soalnya kan makanannya tuh nggak kelihatan ya. Tapi dia bener-bener pinter banget ya, bisa masuk-masuk tuh ke sela-sela. Kalau teman-teman perhatiin, dia awalnya dari ujung sana, sekarang dia makin kesini, dan sekarang dia menghilang ya guys. Tapi nanti tiba-tiba tentakelnya keluar lagi, karena memang tentakelnya itu tuh selembek itu gitu guys, dan sefleksibel itu guys. Seperti itu sih ya. Aku jadi berpikir untuk taruh dia di sini lagi dulu ya guys, atau tunggu dulu lah ya beberapa tuh kan keluar, dia keluar guys. Kayaknya kita harus tunggu dulu lah selama mungkin beberapa jam ya, atau mungkin di next video ya guys. Di next video nanti kita bakal coba buat taruh ini semua ya. Kita bakal coba buat rombak ya guys ya. Ini kita taruh di sini dan nanti si guritanya bakal aku taruh di sini dulu ya untuk next video mungkin ya. Dan nantinya kalau misalnya si bagian bawah ini sama kita udah diperbaiki pakai batu kali yang warna putih atau yang warna hitam gitu ya. Mungkin ya guysnya kecil-kecil. Jadi batu kali ini tuh dia ada rongga juga mungkin kesininya, tapi bisa jadi si rongganya itu tuh lebih rapet lah, bikin si guritanya tetap gak bisa masuk ke sini guys. Aku pikir-pikir ya. Soalnya kalau seperti ini sih dikhawatirkan guritanya kabur guys. Gitu aja sih. Nih teman-teman bisa lihat ya. Dia. Aku nggak tahu ini bagian apanya ya. Itu dia bergerak guys ya, pelan-pelan. Tapi ada di sini juga tuh tentakelnya, saking panjang dia guys ya. Tapi ini juga ada di sini tentakelnya nih kayaknya nih. Masuk guys. Mana nih? Guys. Dan untuk ikan-ikan yang ada di sini sih, ya dia akan menjadi makanan guritanya sih guys suatu saat nanti ya. Karena gurita ini tuh sangat amat pintar sebenarnya dia untuk mengambil makan. Jadi dia kan punya tentakel ya. Tentakelnya itu tuh bisa menyedot. Nanti tuh dia kayak istilahnya menggapai sesuatu, kayak ngambil sesuatu gitu guys ya. Ngambil, kesedot, langsung dimakan gitu guys. Kayak gitu sih. Ini matanya nih. Mas, matanya tuh. Kelihatan nggak tuh? Jadi dia tetap mengintai kita sebenarnya guys ya. Walaupun dia terlihatnya ngumpet, tapi dia mengintai kita tuh ya. Mengintai sekitar guys. Sekalian dia juga
adaptasi, kurang lebih seperti itulah ya. Ini mungkin nanti kalau kita udah nggak videoin, lampunya kita matiin aja biar dia nyaman dulu di sini. Terus secara berkala mungkin ya Mas ya. Kalau misalnya santai gitu, ngecek aja di sini. Takutnya dia masuk sini gitu aja sih. Kayak gitu guys. Ya oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini ya, tentang gurita. Semoga teman-teman suka. Nanti di next video seperti yang aku bilang tadi, ini akan kita coba buat rombak. Guritanya akan kita coba buat taruh di sini dulu, dan nanti kita akan beli batu alam buat ditaruh di bawah sini supaya lebih rapat lagi dan guritanya lebih terlihat lah ya guys, kayak gitu. Nah itu tuh keluar deh, baru mau di closing malah keluar deh guys. Tuh, warnanya jadi menyerupai karang jahe loh. Keren ya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.